Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru yang tiang hormati dan yang tiang cintai, izin bertanya, apakah boleh seorang yang sudah berthariqah lalu pindah kepada thariqah yang lain yang dianggapnya itu lebih bagus daripada thariqah yang sebelumnya, atau harus diam di thariqah yang awal? Dan apakah boleh seorang itu berbaiat ke semua thariqah sekaligus? Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru. Saya mohon maaf kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpindah tariqah. Sebelumnya mungkin pemirsa banyak yang mungkin baru pertama kali dengar atau sering dengar tapi tidak paham apa itu tariqah. Karena pertanyaannya barusan kita dengar bersama soal pindah tariqah dan berbaiat ke banyak tariqah tadi ya. Tariqah itu apa? Ini mungkin supaya tidak penasaran sebagian pemirsa kita. Tariqah itu adalah sederhananya adalah sebuah madrasah spiritual yang menuntun para murid, para salikin, dia disebut dengan salik, para pengikutnya lah ya, atau para pengamalnya, agar lebih tertuntun dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Itu biasanya dibimbing dengan diberikan zikir, amalan-amalan istighfar, wirid, kemudian diberikan wejangan-wejangan untuk lebih mencintai Nabi, lebih mencintai para wali, dan seperti itu. Itu adalah hal yang mulia. Tariqah itu adalah sebuah jalan untuk lebih rapi dan lebih intens mendapatkan bimbingan dari para ahlinya, yaitu disebut dengan mursyid, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah SAW. Itu disebut dengan tariqah. Dan tariqah ini banyak, karena madrasah itu banyak, madrasah. Karena setiap orang soleh itu membuat madrasah. Bukan setiap, tapi banyak dari orang-orang soleh membuat madrasah yang mana siap membimbing siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itulah madrasah, itu disebut dengan tariqah. Maka banyak tariqah. Pertanyaan tadi, pindah dari tariqah ke tariqah lain. Ya, saya tadi mengumpamakan dengan madrasah, sekolah, supaya kita bisa menganalogikan ke sana. Kalau kita masuk sekolah yang ini, kemudian kita ingin pindah ke sekolah lain dengan pertimbangan antara lain, misalnya ada sekolah yang lebih unggul atau yang lebih cocok dengan kita dan sebagainya. Apa hukumnya? Kan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja pindah dari sekolah ke sekolah lain, jika pertimbangannya baik untuk kemaslahatan dan hindari menjelek-jelekkan sekolah-sekolah yang lain. Anda ketika belajar di satu sekolah, Anda berhak meyakini sekolah Anda itu adalah yang the best. Tapi bukan berarti Anda boleh menjelek-jelekkan dan menghina atau mencontohkan sekolah-sekolah yang lain. Kan tidak boleh. Begitu juga dalam kita bermazhab. Misalnya saya bermazhab Syafi'i, saya harus meyakini mazhab Syafi'i ini adalah yang bagus, the best. Tapi bukan berarti saya bilang mazhab Maliki itu sesat, mazhab Hanafi tidak benar. Tidak boleh seperti itu. Semuanya kita hormati dan muliakan. Terapkan hal yang sama dalam bertariqah. Anda masuk tariqah Qadiriyah misalnya, lalu Anda ingin pindah ke tariqah Naqsyabandiyah dengan alasan-alasan yang bisa diterima, pertimbangan untuk kemaslahatan, silahkan ya. Yang penting tidak menjelekkan tariqah yang sebelumnya ataupun tariqah yang lain. Pertanyaan cabang tadi juga disebutkan, bagaimana jika berbaiat pada banyak tariqah. Nah, kita analogikan lagi, sekarang kita merangkap di banyak sekolah. Ya bagaimana? Boleh apa tidak? Ya mungkin boleh, tapi apa mampu? Apa mampu seperti itu? Tidak ada di kita mengalami dulu waktu SD, di 2 SD sekaligus, kan nggak ada. Ya, dan tidak ada yang bertanya, bahkan misalnya yang kepo, boleh nggak daftar di 2 sekolah? Pikiran orang untuk menanyakannya pun tidak ada, apalagi melakukannya, karena itu adalah suatu hal yang di luar kemampuan kita. Bagaimana bagi waktunya, masa bolak-balik misalnya. Belum lagi pelajaran dan metodologi yang diberikan juga ada khasnya masing-masing dan lain sebagainya. Jadi merangkap itu begitu halnya juga dalam kita membersihkan diri. Maka di banyak tariqah maka akan memberatkan.
Bayangkan Anda sakit perut, lalu Anda pergi periksa ke dua dokter spesialis sekaligus, lalu resep masing-masing diterima, resep masing-masing dibeli, resep masing-masing dikonsumsi. Yakin Anda makin parah penyakitnya. Kan gitu. Overdosis. Satu dokter saja, satu resep cukup. Jangan cari dokter lain lagi dan minta obat diminum semuanya dengan alasan kan semuanya bagus. Ini dokter kan makin banyak dokter, makin banyak obat, makin sehat. Kan tidak begitu. Justru malah makin parah penyakitnya. Begitu juga halnya dalam penyakit yang sifatnya batin, sifat penyakit jiwa, penyakit batin juga harus sebaiknya bahkan seharusnya ada bimbingan intens khusus dari satu mursyid, satu guru, ya. Adapun tariqah-tariqah lain atau guru-guru yang lain, kita boleh sekedar mengambil nasihat, mengambil barokah dan lain sebagainya. Itu dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan, ada namanya Syekhut Tahkim, ada namanya Syekhut Tabarruk. Kita mengikuti satu guru, tetapi memuliakan banyak guru, memuliakan semua guru, mengambil keberkahan dan nasihat dari banyak guru, silahkan. Tapi dalam hal terapi penyucian jiwa agar lebih intens dan lebih efektif, maka fokus pada resep dan bimbingan salah satu saja dari guru-guru mulia tersebut. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lamu bishawab.